Aku tidak tahu kapan rumah itu berhenti menjadi tempat pulang. Hingga suatu pagi aku melihat ibuku memulung sayur busuk di pasar. Dan saat itulah aku sadar, yang harus diusir bukan rasa takutku, melainkan suamiku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu rumah kami terlihat sama seperti biasanya. Terlalu sama. Bahkan, lampu ruang tamu masih menyala meski matahari sudah masuk lewat celah gorden. Meja makan rapi, piring-piring bersih tersusun seolah kami pasangan yang selalu tahu cara menjaga keteraturan. Dari luar, siapapun akan mengira rumah ini tenang, aman, dan terurus. Aku berdiri di dapur sambil menuang air panas ke dalam cangkir kopi Rangga. Takaran gula 2 sendok, seperti yang selalu ia mau. Tanganku bergerak otomatis. Tanpa pikir. Aku sudah hafal semua kebiasaan itu. Sama seperti aku hafal cara membaca ekspresi wajahnya sejak kami menikah. Rangga duduk di meja makan, menatap layar ponselnya. Ia tak menoleh ketika aku meletakkan cangkir di depannya. Gulanya jangan kebanyakan, katanya dingin, tanpa melihatku. Aku mengangguk kecil. Iya. Padahal takarannya sama persis seperti kemarin. Dan kemarin ia tidak komplain. Tapi aku tidak membalas. Aku hanya kembali ke dapur, menyiapkan sarapan seadanya. Nasi goreng sederhana, telur mata sapi. Tidak ada yang istimewa, tidak juga buruk. Sama seperti hubungan kami belakangan ini. Ketika aku duduk di seberangnya, Rangga baru mengangkat wajah. Matanya menyapu meja, lalu berhenti di piringku. Kamu pakai telur 2? Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, 1 buatmu. 1 buat aku. Ia mendengus pelan. Mulai sekarang 1 saja. Kamu kan di rumah terus. Ngapain banyak makan? Kalimat itu diucapkan santai, nyaris seperti saran. Tapi ada sesuatu yang menusuk di dadaku. Aku menatap telur di piringku beberapa detik, lalu memindahkannya ke piring Rangga tanpa suara. Begitu lebih baik, katanya, lalu mulai makan. Aku ikut makan. Tapi rasa nasi goreng itu mendadak hambar. Bukan karena kurang bumbu, melainkan karena aku sedang menelan sesuatu yang jauh lebih pahit dari sekadar rasa. Setelah sarapan, Rangga berdiri dan merapikan kemejanya. Aku mengulurkan jas yang sudah kusetrika sejak malam. Besok aku mungkin pulang agak malam, katanya sambil mengenakan jam tangan. Ada urusan kantor. Aku mengangguk lagi. Oh, perlu aku siapkan makan malam. Ia menatapku sebentar, lalu menggeleng. Nanti aku kabari. Jangan bikin keputusan sendiri. Kalimat terakhir itu diucapkannya pelan, tapi tegas. Seolah aku sering melanggar batas yang ia buat, padahal hampir semua hal di rumah ini berjalan atas persetujuannya. Pintu tertutup di belakangnya. Bunyi kunci beradu pelan, lalu sunyi. Aku berdiri di ruang tengah, memandang rumah yang tiba-tiba terasa terlalu luas. Terlalu hening. Siang itu aku membersihkan rumah. Menyapu, mengepel, merapikan lemari. Semua kulakukan seperti rutinitas biasa. Tapi pikiranku tidak sepenuhnya di sana. Setiap sudut rumah ini seperti menyimpan gema kalimat Rangga. Tentang gula, tentang telur, tentang keputusan. Menjelang sore, aku menerima pesan dari Ibu Dewi. Pesan singkat, menanyakan kabarku. Aku membalas cepat. Bilang aku baik-baik saja. Jari-jariku sempat ragu menekan tombol kirim. Tapi akhirnya tetap kukirim pesan itu. Aku tidak ingin ibu khawatir. Saat Rangga pulang malam itu, suasana rumah langsung berubah. Langkah kakinya terdengar tegas. Disusul suara tas kerja diletakkan agak keras di sofa. Kamu nyalain AC seharian? Tanyanya. Aku menoleh dari dapur. Enggak. Cuma siang sebentar. Tadi panas. Ia menghela napas panjang, jelas tak puas. Kamu itu harus belajar hemat. Listrik bukan gratis. Aku mengangguk lagi. Refleks yang sama seperti pagi tadi. Iya, aku perhatikan. Ia membuka kulkas, menatap isinya dengan dahi berkerut. Ini kenapa belanjaannya begini? Kamu beli sayur ini lagi. Itu yang biasa kamu suka, jawabku hati-hati. Rangga menutup kulkas dengan agak keras.
Aku bilang minggu lalu aku bosan. Kamu nggak dengerin, ya? Aku terdiam. Aku ingat percakapan itu, tapi juga ingat ia mengatakannya sambil tertawa, sambil menonton televisi. Aku mengira itu bukan keluhan sungguhan. Maaf, kataku akhirnya. Ia menatapku beberapa detik, lalu menggeleng kecil. Kamu itu kalau jadi istri, jangan setengah-setengah. Peka sedikit. Aku menunduk. Kata, istri, diucapkannya seperti label, bukan hubungan. Seolah peranku di rumah ini hanyalah memenuhi standar yang terus bergeser, tanpa pernah benar-benar dijelaskan. Malam itu kami makan tanpa banyak bicara. Televisi menyala, tapi aku tidak tahu apa yang kutonton. Aku hanya mendengar suara sendok beradu dengan piring, dan napas Rangga yang terdengar berat. Sebelum tidur, ia mematikan lampu tanpa bertanya. Aku berbaring di sampingnya, menatap langit-langit yang gelap. Ada jarak di antara kami, meski tubuh kami berdekatan. Jarak yang tidak terlihat, tapi terasa. Aku memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kelelahan. Bahwa mungkin Rangga sedang banyak tekanan. Bahwa rumah ini masih rumahku. Namun di balik pikiran itu, ada perasaan lain yang pelan-pelan tumbuh. Perasaan bahwa aku sedang berjalan di dalam ruang yang semakin sempit, dengan aturan yang tidak pernah kutulis, dan kesalahan yang selalu jatuh ke pundakku. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya dalam hati, tanpa suara, tanpa keberanian untuk mengakuinya sepenuhnya. Apakah rumah ini benar-benar tempat yang aman bagiku? Perasaan tidak aman yang menempel sejak malam itu tidak menguap ketika pagi datang. Ia ikut bersamaku saat aku menyeduh teh, saat aku merapikan ruang tamu, saat aku menunggu pesan dari Ibu Dewi yang belum juga masuk. Aku berusaha menepisnya, berkata pada diri sendiri bahwa semua akan baik-baik saja jika aku cukup rapi, cukup patuh, cukup diam. Pesan itu akhirnya datang menjelang siang. Singkat, seperti biasa. Ibu mau mampir sebentar sore ini. Boleh? Aku membaca kalimat itu 2 kali. Jari-jariku dingin. Aku tahu seharusnya aku bisa langsung menjawab iya. Tapi kepalaku sudah lebih dulu memikirkan wajah Rangga, nada suaranya, dan daftar keberatan yang mungkin ia susun. Aku membalas, boleh, Bu. Hati-hati di jalan. Setelah itu, aku duduk lama di tepi ranjang, menimbang apakah perlu memberitahu Rangga lebih dulu atau menunggu sampai ia pulang. Aku memilih memberitahunya lewat pesan, berharap jarak layar bisa melunakkan reaksinya. Ibu mau mampir sebentar sore ini. Ketikku. Katanya cuma sebentar. Balasan datang cepat. Ngapain? Aku menarik napas. Mau ketemu aku. Udah lama nggak kesini. Beberapa detik berlalu. Lalu, ya udah. Tapi jangan lama-lama. Kalimat itu seharusnya cukup membuatku lega. Tapi ada nada yang tertinggal. Sebuah batas yang ditarik tipis, seolah kehadiran ibuku harus dihitung dengan jam. Sore itu aku menyiapkan teh dan kue sederhana. Ketika bel berbunyi, aku membuka pintu dan mendapati Ibu Dewi berdiri dengan tas kain di bahunya. Wajahnya cerah saat melihatku, tapi ada garis lelah yang tak bisa ia sembunyikan. Kamu kelihatan kurus, katanya sambil memelukku. Aku tersenyum, menahan banyak hal di tenggorokan. Ibu juga harus jaga kesehatan. Kami duduk di ruang tamu. Ibu bercerita tentang tetangga, tentang harga sayur yang naik. Aku mendengarkan, berusaha menikmati kehadirannya tanpa dihantui jam dinding. Ketika pintu terbuka dan Rangga masuk, aku bangkit refleks. Mas Rangga, kataku. Ia menoleh, lalu pandangannya jatuh pada Ibu Dewi. Senyumnya tipis, nyaris formal. Oh, Ibu. Iya, nak, jawab Ibu Dewi lembut. Ibu mampir sebentar. Rangga meletakkan tasnya. Sebentar ya. Soalnya saya capek. Kalimat itu menggantung di udara. Ibu Dewi mengangguk cepat. Iya, nak, Ibu nggak lama. Aku menuangkan teh untuk Rangga. Ia menyesap sekali, lalu meletakkan cangkirnya. Bu, rumah ini kecil. Kalau sering-sering ramai, Rini capek beres-beres. Aku menoleh tajam, tapi Rangga tak melihatku. Ibu Dewi tersenyum kaku. Iya, Ibu ngerti. Ibu jarang-jarang kok. Bagus, katanya singkat.
Aku ingin berkata sesuatu. Apa saja. Tapi suaraku seperti tertahan di dada. Aku melihat tangan Ibu Dewi meremas tas kainnya. Ia membuka tas itu dan mengeluarkan bungkusan kecil. Ibu bawain sedikit gorengan. Katanya, bikin sendiri. Rangga meliriknya. Minyak sekarang mahal, Bu. Jangan buang-buang. Kalimat itu jatuh keras. Aku merasakan panas menjalar ke wajahku. Mas, kataku pelan, tapi tegas. Itu buatan ibu. Ia menoleh, alisnya terangkat. Ya, aku cuma ngingetin. Ibu Dewi cepat-cepat menyela. Nggak apa-apa, Rini. Ibu senang kok bisa bawain. Aku menggenggam tangannya. Ada getar kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Rangga berdiri, berjalan ke dapur, lalu kembali dengan nada yang sama dinginnya. Bu, lain kali kalau mau kesini, kabarin jauh-jauh. Jangan dadakan. Ibu Dewi mengangguk lagi. Iya, Nak. Aku menatap Rangga. Mas, ibu kan keluarga. Ia menghela napas, seolah aku yang berlebihan. Justru karena keluarga, harus ngerti batas. Kita sudah rumah tangga sendiri. Kalimat itu menusuk. Aku berdiri di antara dua peran yang saling tarik-menarik. Sebagai anak, aku ingin memeluk ibuku dan berkata maaf atas semua yang ia terima. Sebagai istri, aku dituntut diam, menjaga ketenangan yang rapuh. Tak lama kemudian, Ibu Dewi berdiri. Ibu pulang. Ya, sudah sore. Biar aku antar, kataku cepat. Tidak usah, kata Rangga. Nanti keburu gelap. Ibu Dewi tersenyum padaku. Ibu bisa sendiri. Aku mengantarnya sampai pintu. Ia menepuk tanganku pelan. Jaga diri kamu. Ya. Pintu tertutup. Aku berdiri beberapa detik, menahan sesuatu yang ingin pecah. Ketika aku kembali ke ruang tamu, Rangga sudah duduk, menyalakan televisi. Kamu jangan terlalu lembek, katanya tanpa menoleh. Nanti dimanfaatin. Aku menatap punggungnya. Kata-kata itu berputar di kepalaku. Dimanfaatkan. Seolah ibuku adalah beban yang harus dihindari, bukan seseorang yang melahirkanku. Aku masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang. Dadaku sesak, tapi pikiranku justru jernih dengan cara yang menakutkan. Ada garis yang baru saja dilewati, dan aku merasakannya dengan jelas. Aku belum mengatakan apa-apa, belum melawan. Tapi di dalam diriku, sesuatu mulai bergeser. Sebuah keputusan pelan-pelan terbentuk, belum siap diucapkan, namun tak lagi bisa diabaikan. Keputusan yang belum sempat kuucapkan setelah kepergian ibu sore itu tidak benar-benar pergi. Ia tinggal, mengendap di kepalaku, membuatku lebih berhati-hati dari biasanya. Aku mulai memilih kata sebelum berbicara, mengukur nada sebelum menjawab. Aku meyakinkan diri bahwa semua ini hanya soal penyesuaian, bahwa rumah tangga memang menuntut kompromi. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian besar. Justru itulah yang membuatku lengah. Suatu sore aku pulang lebih awal dari belanja. Begitu membuka pintu, mataku langsung tertuju pada sepasang sandal di dekat rak. Sandal yang sangat kukenal. Dadaku menghangat, bercampur lega dan bersalah. Ibu, panggilku pelan. Ibu Dewi muncul dari kamar tamu. Wajahnya tersenyum, tapi terlihat lelah. Ibu numpang duduk sebentar. Rin, tadi capek di jalan. Aku mengangguk cepat. Nggak apa-apa, Bu. Istirahat aja. Tas kainnya tergeletak di atas ranjang kamar tamu. Aku menutup pintu perlahan, lalu ke dapur menyiapkan minum. Dalam hatiku ada kecemasan kecil, tapi aku menepisnya. Rangga belum pulang. Semuanya akan baik-baik saja. Kecemasan itu terbukti bukan tanpa alasan. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Langkah kaki Rangga terdengar. Aku menegang bahkan sebelum ia berbicara. Ia berhenti di ruang tengah. Pandangannya jatuh ke sandal di dekat rak. Wajahnya berubah, bukan marah, melainkan dingin. Ibu kamu di sini? Tanyanya. Iya, jawabku. Cuma sebentar. Ibu capek. Rangga tidak langsung menanggapi. Ia melepas jam tangan dan meletakkannya di meja dengan gerakan yang terlalu keras untuk disebut kebetulan.
Lalu ia berjalan menuju kamar tamu. Aku mengikutinya. Ibu Dewi sedang duduk di tepi ranjang. Begitu melihat Rangga, ia langsung berdiri. "Oh, Nak Rangga," katanya sopan. "Maaf, Ibu." "Iya, Bu," potong Rangga, nadanya tenang. "Saya kira Rini sudah jelasin." Ibu Dewi menunduk sedikit. "Iya, Nak, Ibu cuma sebentar." Rangga berdiri di ambang pintu, tidak masuk, tidak juga pergi. Posisi yang membuatnya seperti penjaga gerbang. "Masalahnya," katanya pelan, "rumah ini bukan tempat singgah." Aku terdiam. Kata-kata itu jatuh tanpa emosi. Justru karena itulah rasanya tajam. "Mas," kataku refleks. Ia menoleh padaku sebentar. Tatapannya memberi isyarat agar aku tidak menyela. "Bu, saya kerja seharian," lanjutnya. "Pulang ke rumah itu waktu istirahat saya. Kalau rumah jadi tempat orang keluar masuk, saya nggak nyaman." Ibu Dewi menggenggam tasnya. "Ibu nggak bermaksud ngerepotin." "Saya tahu," jawab Rangga cepat. "Makanya saya bicara baik-baik." Ia melirik tas kain di atas ranjang. "Barang-barang ini sebaiknya dibawa sekarang. Biar nggak jadi kebiasaan." Kata kebiasaan terdengar seperti peringatan. Aku menelan ludah. "Mas, Ibu nggak nginep," kataku. "Cuma duduk sebentar." Rangga menatapku lama. "Justru itu. Jangan dibiasakan." Tidak ada teriakan. Tidak ada kata pergi. Tapi ruangan itu seakan menyempit. Tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Ibu Dewi tersenyum kecil. Senyum yang terlalu sering ia pakai saat ingin terlihat kuat. "Nggak apa-apa, Rin. Ibu pulang aja." Aku memegang lengannya. "Bu, tunggu." Rangga melangkah satu langkah ke depan. "Biar cepat, saya pesankan ojek online." Kalimat itu terdengar seperti bantuan. Padahal itu adalah keputusan. Final. Rapi. Beberapa menit kemudian, aku berdiri di teras, menyaksikan Ibu Dewi menaiki motor ojek. Ia menoleh padaku, tersenyum tipis. "Jaga diri kamu," katanya. Aku mengangguk, tenggorokanku terasa kering. Motor itu melaju, meninggalkan debu tipis di jalan. Aku berdiri lebih lama dari yang seharusnya, seolah berharap ada sesuatu yang bisa menghentikan momen itu. Di dalam rumah, Rangga melepas napas panjang. "Begini lebih jelas," katanya. "Nggak ada yang tersinggung, nggak ada ribut." Aku menatap lantai. Kata jelas itu bergaung di kepalaku. Jelas baginya. Tidak bagiku. Tidak bagi Ibu. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Potongan-potongan kejadian hari ini berputar tanpa henti. Tidak ada bentakan, tidak ada paksaan kasar. Hanya kalimat-kalimat tenang yang mendorong seseorang keluar, sedikit demi sedikit, sampai ia sendiri merasa tidak pantas tinggal. Dan yang paling menyakitkan, aku menyadari sesuatu dengan terlambat. Aku ada di sana. Aku mendengar semuanya. Aku memilih diam. Rasa bersalah itu tidak datang sebagai ledakan. Ia datang pelan, menetap di dada, berat dan dingin. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya aku mengakui dalam hati bahwa ibuku tidak pergi dengan sendirinya. Ia didorong pergi. Dan aku membiarkannya terjadi. Aku tidak merencanakan pergi ke pasar pagi itu. Kakiku melangkah ke sana hanya karena dapur kosong dan kepalaku terlalu penuh untuk diam di rumah. Udara masih lembab, bau tanah bercampur sisa hujan semalam. Pasar sudah ramai, suara pedagang saling bersahutan, plastik kresek berdesir, timbangan berdenting. Semua terasa biasa, terlalu biasa, sampai langkahku berhenti. Di dekat lapak sayur paling ujung, seseorang membungkuk terlalu lama. Punggungnya kurus, gerakannya pelan, seperti sedang mencari sesuatu yang jatuh. Tangannya meraih sayur-sayur yang sudah terpisah dari ikatannya, daun-daun yang menguning, batang yang patah. Aku mengenali tas kain itu lebih dulu. Motifnya pudar, jahitannya pernah kuperbaiki sendiri. Dadaku seperti dipukul dari dalam. Aku melangkah lebih dekat, menahan napas. Rambut itu disanggul seadanya. Bahu itu yang dulu sering kupeluk. Ketika ia berdiri sedikit untuk memindahkan sayur ke dalam tas, wajahnya terlihat. Keriput di sekitar matanya semakin jelas.
tapi sorotnya tetap lembut. Terlalu lembut untuk berada di tempat itu. Ibu? Suaraku pecah sebelum sempat kupikirkan. Ibu Dewi menoleh. Sekejap ia tampak terkejut, lalu tersenyum cepat, senyum yang ingin menenangkan. Rini. Aku berdiri kaku. Suara pasar mendadak menjauh, seolah ada dinding tipis yang memisahkan kami dari dunia. Mataku jatuh ke tangannya. Ke daun sawi yang layu. Ke tomat yang kulitnya sudah lembek. Ibu ngapain? Tanyaku, terlalu pelan. Ibu Dewi merapikan tas kainnya, menutupinya sedikit dengan tubuh. Ini, sisa-sisa. Masih bisa dimasak. Aku menggeleng, tidak percaya. Bu. Jangan khawatir, katanya cepat. Ibu baik-baik saja. Aku meraih tangannya. Dingin. Tulang-tulangnya terasa lebih menonjol dari yang kuingat. Kenapa ibu di sini? Ia menarik napas, menatap lapak sayur. Bukan aku. Lumayan, Rin. Daripada beli. Seorang pedagang melirik kami, lalu kembali mengurusi dagangannya. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Dunia tetap berjalan, dan aku berdiri di tengahnya dengan perasaan runtuh. Aku ingin bertanya banyak hal. Sejak kapan? Seberapa sering? Bagaimana bisa? Tapi kata-kata itu tertahan oleh sesuatu yang lebih berat. Rasa bersalah yang mendesak dari belakang tenggorokan. Ibu sudah makan? Tanyaku akhirnya. Ibu Dewi mengangguk. Terlalu cepat. Sudah. Aku tahu kebohongan kecil itu. Aku tahu cara bibirnya bergerak saat ia tidak ingin merepotkan. Aku menutup mata sesaat, lalu membukanya dengan keputusan yang datang tanpa rapat. Bu, ikut aku, kataku. Ibu Dewi menggeleng. Nanti saja, Rin. Ibu masih mau. Aku meraih tas kain itu, lembut tapi tegas. Sekarang. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Kami berjalan keluar pasar. Aku membayar beberapa lembar uang pada pedagang terdekat tanpa benar-benar melihat apa yang kubeli. Tanganku gemetar saat menenteng kantong belanja. Panas matahari mulai naik, menusuk kulit, tapi aku hampir tidak merasakannya. Di pinggir jalan, aku menghentikan ojek. Ibu Dewi naik duluan. Aku duduk di belakang, memeluknya dari belakang, lebih erat dari biasanya. Bau pasar masih menempel, bercampur bau sabun murah yang ia pakai. Aku menahan air mata, memaksa napasku teratur. Di perjalanan, aku berbicara, cepat, terputus-putus. Bu, kenapa nggak bilang ke aku? Ibu Dewi menepuk tanganku. Kamu sudah punya hidup sendiri. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun yang kulihat di pasar. Aku menggigit bibir. Hidup sendiri. Kata-kata itu tiba-tiba terdengar seperti dinding yang kubiarkan berdiri. Kami berhenti di warung kecil. Aku memesan nasi, lauk sederhana, teh hangat. Ibu Dewi mencoba menolak, tapi aku menggeleng. Aku mendorong piring ke arahnya, mengawasi setiap suap seolah itu adalah pengakuan yang tak terucap. Bu, kataku pelan, mulai sekarang jangan begitu lagi. Ia tersenyum, senyum yang membuat dadaku semakin sesak. Ibu nggak apa-apa, Rin. Aku memalingkan wajah, menatap jalan. Aku tahu kalimat itu. Aku tahu artinya. Dan aku tahu aku tidak bisa lagi menerimanya sebagai jawaban. Kami berpisah di ujung jalan. Ibu Dewi berjalan pergi dengan langkah pelan. Aku berdiri lama, menatap punggungnya sampai menghilang di keramaian. Suara pasar masih terngiang di kepalaku. Tawar-menawar, tertawa, benturan keranjang, semua bercampur dengan gambar daun layu di tangannya. Aku kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Setiap sudut rumah terasa asing. Meja makan yang rapi, dapur yang bersih, kulkas yang dingin. Semua kenyamanan itu mendadak terasa seperti tuduhan. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada lemari. Tanganku mengepal. Bukan marah. Bukan lagi hanya sedih. Ada sesuatu yang mengeras di dalam diriku, seperti logam yang akhirnya menemukan bentuknya. Di pasar itu, aku melihat akibat dari diamku. Aku melihat bagaimana keputusan-keputusan kecil, pembenaran yang kuterima, berujung pada daun-daun layu di tangan ibuku. Dan untuk pertama kalinya, aku berhenti mencari alasan.
Aku menarik napas panjang. Di dalam dada, sebuah tekad pelan-pelan berdiri. Tidak berisik, tidak meledak, tapi nyata. Titik balik itu datang tanpa sorak, tanpa sumpah. Aku tahu satu hal dengan jelas. Aku tidak bisa lagi menjadi penonton. Aku tidak langsung pulang setelah berpisah dengan Ibu Dewi siang itu. Kakiku membawaku berputar tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan yang biasanya kulewati tanpa benar-benar kulihat. Kepalaku terasa jernih dengan cara yang aneh, seolah sesuatu telah runtuh, dan puing-puingnya memberi ruang untuk berpikir. Saat akhirnya aku membuka pintu rumah, Rangga belum pulang. Keheningan menyambutku. Aku berdiri di ruang tengah, memandangi perabot yang tersusun rapi. Semuanya tampak tenang. Terlalu tenang. Aku menyadari bahwa selama ini aku selalu bereaksi, menyesuaikan, meredam, menenangkan, tanpa pernah mengambil kendali. Kesadaran itu tidak datang sebagai amarah, melainkan sebagai garis lurus yang tegas di pikiranku. Aku duduk di meja makan, mengeluarkan ponsel, lalu meletakkannya kembali. Tidak ada pesan yang ingin kukirim. Tidak ada percakapan yang ingin kumulai. Bukan sekarang. Malam itu, ketika Rangga pulang, aku menyambutnya seperti biasa. Aku menyiapkan makan malam, menanyakan harinya di kantor, mendengarkan ceritanya dengan anggukan-anggukan kecil. Ia tampak lega. Mungkin ia mengira ketegangan beberapa hari lalu telah berlalu begitu saja. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya sambil makan. Aku tersenyum tipis. Mungkin aku capek mikir. Ia mengangguk, menerima jawaban itu tanpa curiga. Di dalam kepalaku, aku mencatat satu hal. Ketenanganku membuatnya lengah. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kulewatkan. Aku tidak lagi sekadar menjalani hari. Aku mengamatinya. Jam berapa Rangga pulang? Kapan ia menjadi lebih protektif terhadap ponselnya? Nada suaranya saat menyebut uang, pekerjaan, atau aturan rumah. Pagi-pagi, saat ia mandi, aku membersihkan meja kerjanya. Bukan untuk mencari-cari, tapi untuk melihat. Ada tumpukan kertas yang selalu ia singkirkan dariku. Aku tidak membacanya, hanya memastikan keberadaannya. Aku ingin tahu apa yang ia jaga. Aku juga mulai mengatur ulang keuanganku sendiri. Aku menyisihkan uang belanja dengan cara yang rapi, mencatat pengeluaran kecil di buku catatan yang kusimpan di laci pribadiku. Tidak ada yang mencolok. Tidak ada yang berubah drastis. Aku belajar bergerak tanpa menarik perhatian. Suatu sore, Rangga berkata, aku mungkin harus lembur beberapa hari ke depan. Aku menatapnya. Oh ya? Kenapa? Proyek baru. Ribet. Jawabnya singkat. Aku mengangguk. Ya sudah. Jaga kesehatan. Ia tampak puas dengan reaksiku. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada kecurigaan. Aku menandai informasi itu dalam diam. Lembur berarti waktu. Waktu berarti celah. Aku mulai lebih sering mengunjungi Ibu Dewi, tapi tidak di rumah kami. Kami bertemu di tempat-tempat kecil, warung, taman, masjid dekat rumahnya. Aku tidak banyak bercerita. Aku hanya memastikan ia makan, memastikan ia tidak sendirian. Setiap kali aku pamit, rasa bersalah masih ada, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih terarah. Rini, kata Ibu Dewi suatu kali, kamu nggak apa-apa. Aku tersenyum. Aku baik-baik saja, Bu. Dan untuk pertama kalinya, itu hampir terasa benar. Di rumah, aku tetap menjadi istri yang Rangga kenal. Aku menuruti aturannya, menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaannya. Tapi di dalam diriku, ada jarak yang sengaja kubangun. Aku tidak lagi menyerahkan seluruh diriku pada persetujuannya. Aku menyadari satu hal penting. Melawan Rangga secara langsung sekarang hanya akan membuatku kehilangan pijakan. Ia terbiasa menguasai percakapan, memutarbalikkan maksud, membuatku meragukan diriku sendiri. Aku pernah berada di sana. Aku tidak ingin kembali. Jadi aku memilih diam, tapi bukan diam yang kosong. Diam yang bekerja. Malam-malam berlalu dengan ritme yang sama. Rangga berbicara, aku mendengar. Ia mengeluh, aku menanggapi seperlunya. Ia merasa berkuasa, aku membiarkannya. Setiap kali ia membuat keputusan sepihak, aku mengingatnya.
Setiap kali ia meremehkan, aku menyimpannya. Di kamar, saat lampu dipadamkan, aku menatap langit-langit dengan mata terbuka. Aku mengulang langkah-langkah kecil yang telah kuambil, memastikan semuanya tetap rapi, tetap tersembunyi. Tidak ada rencana besar yang berisik. Hanya garis-garis tipis yang perlahan membentuk pola. Suatu malam, Rangga tertidur lebih cepat. Aku bangkit pelan, berjalan ke dapur, menuang segelas air. Di pantulan kaca, aku melihat wajahku sendiri. Wajah yang tampak tenang. Hampir damai. Aku tahu ketenangan itu belum nyata. Ia seperti permukaan air yang tenang di atas arus deras. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut pada arus itu. Aku sedang belajar berenang, dengan caraku sendiri. Aku kembali ke kamar, berbaring di samping Rangga. Napasnya teratur. Tanganku terlipat di dada. Di dalam hati, aku mengulang keputusan yang tidak akan kuucapkan pada siapapun. Belum. Untuk sekarang, aku akan diam. Aku akan sabar. Dan aku akan bersiap. Ketenangan ini mungkin palsu, tapi aku membutuhkannya. Sebagai penutup sementara. Sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Yang kusimpan rapat-rapat hanya untuk diriku sendiri. Rangga mulai sering tersenyum belakangan ini. Bukan senyum lelah sepulang kerja atau senyum basa-basi saat bertemu tetangga, melainkan senyum ringan yang muncul tanpa sebab jelas. Senyum yang membuatku waspada. Pagi itu, ia duduk di ujung meja makan sambil menatap ponselnya. Jemarinya bergerak cepat, lalu berhenti ketika aku datang membawa kopi. Kopi pahit, seperti biasa, kataku. Taruh saja, jawabnya tanpa menoleh. Aku meletakkan cangkir di dekat tangannya. Ia langsung menggeser ponsel ke bawah meja. Gerakannya halus tapi terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Kamu kelihatan sibuk, ujarku santai. Rangga mendongak, tersenyum. Kerjaan. Aku duduk berhadapan dengannya. Proyek yang kemarin. Iya. Jawabannya pendek. Senyumnya tetap di sana, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Kami makan dalam diam. Sesekali ponselnya bergetar. Ia tidak langsung membukanya. Menunggu sampai aku berdiri untuk membereskan piring. Begitu aku melangkah ke dapur, aku mendengar bunyi layar dibuka. Kamu nggak berangkat telat? Tanyaku dari dapur. Masih ada waktu, sahutnya. Aku kembali ke meja. Rangga sudah menyimpan ponselnya. Tangannya terlipat rapi, ekspresinya netral. Terlalu rapi. Beberapa hari kemudian, kebiasaan itu terulang. Ponsel yang selalu menghadap ke bawah. Layar yang langsung dikunci saat aku mendekat. Panggilan yang diangkat sambil berjalan menjauh. Suatu malam, saat kami menonton televisi, ponselnya bergetar di sofa. Ia sedang di kamar mandi. Layar menyala, menampilkan notifikasi singkat, nama disamarkan. Hanya satu huruf awal. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya melihat jam di sudut layar. Hampir 11 malam. Rangga keluar, rambutnya masih basah. Ponsel kamu bunyi, kataku. Ia melirik sekilas, lalu mengambilnya. Iya. Kantor? Tanyaku, nadaku datar. Ia tertawa kecil. Kamu kenapa jadi kepo gitu? Aku mengangkat bahu. Cuma nanya. Ia tidak menjawab. Jemarinya cepat mengetik. Lalu ia berdiri. Aku mau ke teras sebentar. Pintu geser ditutup perlahan. Dari dalam, aku bisa melihat siluet tubuhnya di balik kaca buram. Bahunya sedikit membungkuk, seperti orang yang sedang berhati-hati memilih kata. Aku menatap layar televisi tanpa benar-benar melihat. Suara dari luar terdengar terpotong-potong. Nada Rangga rendah, tidak seperti biasanya. Tidak ada tawa. Tidak ada keluhan soal pekerjaan. Ketika ia kembali, wajahnya kembali tenang. Senyum tipis itu muncul lagi. Dingin di luar, katanya. Aku mengangguk. Iya. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan detail lain. Ia pulang lebih larut, tapi tidak pernah terlihat lelah. Bajunya rapi, sepatunya bersih. Tidak ada bau kantor yang menempel, hanya aroma sabun yang asing di hidungku. Kamu ganti sabun? Tanyaku suatu sore. Rangga menoleh cepat. Enggak. Kenapa? Baunya beda.
Ia mengendus lengannya sendiri. Perasaan kamu saja. Mungkin. Tapi perasaanku jarang salah. Suatu malam, saat aku melipat baju di kamar, Rangga berdiri di ambang pintu, mengamatiku. Kamu akhir-akhir ini pendiam, katanya. Aku tidak berhenti melipat. Capek. Ia mendekat, duduk di ranjang. Ada yang kamu sembunyikan. Aku tersenyum kecil. Kamu duluan saja yang jawab. Ia tertawa. Kali ini lebih keras. Jawab apa? Hidup kita baik-baik saja. Aku mengangkat kepala, menatapnya. Senyumnya lebar, terlalu percaya diri. Ada sesuatu di baliknya, bukan rahasia besar. Belum, tapi kebiasaan kecil yang disembunyikan terlalu rapat. Kalau memang baik-baik saja, kataku pelan, kenapa kamu jadi sering menghindar? Wajahnya berubah sekilas. Sangat cepat, tapi cukup untuk kutangkap. Lalu senyum itu kembali. Kamu terlalu banyak mikir, ujarnya sambil berdiri. Tidur saja. Lampu dimatikan. Ia membaringkan diri membelakangiku. Jarak di antara kami terasa lebih lebar dari biasanya. Aku menatap punggungnya dalam gelap. Tidak ada bukti. Tidak ada kejadian besar yang bisa kutunjuk. Hanya potongan-potongan kecil yang tidak lagi cocok disatukan. Dan justru karena itulah, kecurigaanku semakin tajam. Ada wajah lain di balik senyum Rangga. Aku belum tahu bentuknya, tapi aku mulai yakin. Aku tidak lagi melihatnya sendirian. Kecurigaanku tidak lagi berputar di kepalaku saja. Ia mulai mencari tempat untuk mendarat. Dan uang selalu meninggalkan jejak. Awalnya terjadi tanpa rencana. Aku sedang membereskan laci dapur, mencari buku catatan belanja yang sempat hilang. Rangga jarang menyentuh laci itu. Ia menganggap urusan dapur sebagai wilayahku sepenuhnya. Ketika tanganku menyentuh map coklat tipis yang terselip di belakang tumpukan plastik belanja, aku tahu itu bukan milikku. Isinya tidak banyak. Beberapa lembar kertas, dilipat rapi. Aku duduk di lantai, membuka satu persatu. Salinan transfer. Nominalnya tidak besar, tapi rutin. Tanggalnya berurutan. Hampir setiap 2 minggu. Rekening tujuan sama. Namanya tidak kukenal. Aku mendengar suara pintu depan dibuka. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku melipat kembali kertas-kertas itu, memasukkannya ke map, lalu menyelipkannya ke dalam tas kerjaku yang tergantung di kursi makan. Gerakanku tenang, tapi pikiranku berpacu. Lagi ngapain? Suara Rangga terdengar dari ruang tamu. Cari catatan belanja, jawabku dari dapur. Ia tidak menanggapi. Aku mendengar langkahnya ke kamar mandi. Malam itu, aku menunggu Rangga tertidur. Nafasnya teratur. Satu tangan menjuntai ke sisi ranjang. Aku bangkit perlahan, mengambil tas, dan duduk di ruang tengah dengan lampu kecil menyala. Aku mengeluarkan kembali kertas-kertas itu. Aku tidak langsung menyimpulkan apapun. Aku hanya membaca. Mencocokkan tanggal dengan ingatanku. Beberapa transfer terjadi saat Rangga mengeluh soal keuangan. Saat ia memintaku menghemat belanja. Saat ia mengatakan kami tidak bisa membantu siapapun lagi. Aku membuka aplikasi bank di ponselku sendiri, melihat mutasi rekening bersama. Ada celah. Jumlah kecil yang disisihkan, cukup kecil untuk luput dari perhatian, tapi cukup konsisten untuk disengaja. Keesokan harinya, aku berpura-pura kelelahan. Aku mau cek ulang pengeluaran bulan ini, kataku saat sarapan. Kayaknya ada yang gak beres. Rangga mengangkat alis. Kenapa? Belanja kok rasanya cepat habis. Ia mendengus. Kamu saja yang kurang rapi ngatur. Aku mengangguk. Mungkin. Ia kembali ke ponselnya. Aku menatap cangkirku, menyimpan kalimat itu. Ia selalu menyalahkanku. Dan itu memudahkanku. Siang hari, aku mengunjungi bank dengan alasan memperbarui data. Aku tidak bertanya macam-macam. Aku hanya meminta cetakan mutasi beberapa bulan terakhir. Petugas menyerahkannya tanpa banyak tanya. Semua sah. Semua resmi. Di bangku tunggu, aku menyusun lembaran itu. Ada pola yang tidak bisa lagi kuabaikan. Uang bergerak ke arah yang sama, dari sumber yang sama. Tidak ada penjelasan tertulis. Tidak ada keterangan keperluan. Malamnya,
Rangga pulang lebih larut dari biasa. Proyek? Tanyaku. Ia melepas sepatu. Iya. Aku habis dari bank hari ini, kataku sambil menuangkan air. Ia menoleh cepat. Ngapain? Update data. Sekalian cek mutasi. Ada jeda. Sangat singkat. Lalu ia tersenyum. Oh. Aku menyerahkan gelas padanya. Aku lihat ada beberapa pengeluaran kecil yang aku nggak ingat. Ia minum, lalu mengangkat bahu. Paling biaya admin atau autodebit. Ke rekening yang sama terus, tanyaku, nadaku tetap datar. Rangga menatapku lebih lama kali ini. Kamu curiga? Aku tersenyum tipis. Aku bertanya. Ia menghela napas. Jangan dibesar-besarkan. Aku yang urus keuangan besar. Aku mengangguk. Iya, aku cuma mau rapi. Ia tidak melanjutkan percakapan. Tapi sejak malam itu, ia mulai lebih sering mengunci laptopnya. Lebih jarang meninggalkan dokumen di tempat terbuka. Terlambat. Aku tidak mencoba membongkar lebih jauh. Aku tahu batas. Aku tahu kapan harus berhenti agar tidak menimbulkan kecurigaan berlebih. Aku memotret semua salinan transfer itu, menyimpannya di folder tersembunyi dengan nama yang tidak mencolok. Aku mencadangkannya ke email pribadiku, lalu menghapus jejak di ponsel. Beberapa hari kemudian, aku mengembalikan map coklat itu ke tempat semula. Tidak ada yang berubah dari luar. Rangga tetap bersikap biasa. Senyumnya masih sama. Tapi aku tidak lagi menatapnya dengan mata yang sama. Uang tidak pernah berbohong. Ia mungkin berputar, disamarkan, dipindahkan, tapi selalu meninggalkan bekas. Dan kini, bekas itu ada di tanganku. Bukan kebenaran utuh. Belum. Tapi cukup untuk menjadi awal. Malam itu, saat aku mematikan lampu dan berbaring di samping Rangga, ada sesuatu yang terasa berbeda. Beban di dadaku tidak berkurang, tapi kini punya bentuk. Bukti pertama telah diamankan. Aku belajar tersenyum tanpa melibatkan perasaan. Itu bagian tersulit dari peran yang kupilih. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menanyakan hal-hal kecil yang dulu terasa tulus. Sekarang semuanya terukur. Kopi? Tanyaku sambil mengangkat teko. Rangga mengangguk. Kamu baik hari ini. Aku tersenyum. Bukannya setiap hari. Ia tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak menyentuh matanya. Tapi ia tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk menikmati kenyamanan. Aku mulai lebih sering meminta pendapatnya, bahkan untuk hal-hal sepele. Warna gorden. Menu makan malam. Waktu berkunjung keluar rumah. Kamu saja yang putuskan, katanya suatu kali. Aku menggeleng. Aku pengin dengar kamu. Ia menegakkan punggung, wajahnya sedikit berbinar. Aku tahu bagian itu dari dirinya. Ia ingin merasa dibutuhkan, ingin diyakini sebagai pusat keputusan. Aku memberinya itu, sedikit demi sedikit. Di balik itu, aku mengatur ulang diriku. Aku berhenti mengajukan pertanyaan langsung. Aku membiarkan informasi datang sendiri, melalui celah-celah kecil yang ia buka tanpa sadar. Suatu malam, saat kami makan, ia berkata, aku mungkin harus keluar kota akhir minggu. Aku mengangkat kepala. Sendiri. Tim kecil. Ia menyendok nasi. Cepat kok. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku hanya berkata, jangan lupa jaket. Ia menatapku, sejenak seperti mencari sesuatu di wajahku. Lalu ia kembali makan. Keheninganku membuatnya nyaman. Tekanan itu justru ada di dalam diriku. Setiap kata yang kutahan, setiap reaksi yang kuatur, menumpuk seperti udara di dada. Tapi aku tidak boleh bocor. Tidak sekarang. Aku juga mulai lebih sering berada di rumah. Bukan karena takut, tapi karena rumah adalah panggung terbaik untuk memainkan peran ini. Aku tahu rutinitasnya. Aku tahu sudut-sudut yang ia anggap aman. Suatu sore, ia pulang lebih cepat. Aku sedang di ruang kerja kecil, menyalin catatan ke buku pribadiku. Aku menutupnya cepat-cepat saat mendengar langkahnya. Kamu lagi apa? Tanyanya. Bikin daftar belanja. Jawabku, menunjukkan halaman kosong. Ia berdiri di belakangku,
Cukup dekat hingga aku bisa mencium aromanya. Aku menahan napas. Sekarang kamu rajin, katanya. Aku belajar dari kamu, balasku. Ia tersenyum puas, lalu pergi ke kamar. Aku duduk terpaku beberapa detik, memastikan langkahnya menjauh. Malam-malam kami diisi dialog ringan. Aku tertawa di bagian yang tepat. Aku mengeluh tentang hal-hal kecil agar ia merasa superior. Kamu terlalu sensitif, katanya suatu kali. Mungkin, jawabku lembut. Makanya aku butuh kamu. Kata-kata itu seperti kunci. Ia membuka diri lebih banyak, tanpa benar-benar menyadarinya. Ia mulai bercerita soal tekanan di kantor, soal orang-orang yang tidak tahu diri, soal bagaimana dunia sering tidak adil padanya. Aku mendengarkan. Aku mencatat nada suaranya, pilihan katanya. Setiap keluhan adalah petunjuk tentang cara ia melihat orang lain, sebagai alat atau beban. Di dalam diriku, ada rasa muak yang harus kutelan. Setiap kali aku menyentuh lengannya atau menyandarkan kepala di bahunya, aku merasa seperti mengkhianati diriku sendiri. Tapi aku tahu ini sementara. Aku tidak boleh gegabah. Suatu malam, saat kami berbaring, ia berkata, "Aku senang kamu gak ribut lagi soal ibumu." Dadaku menegang. Aku mengatur napas sebelum menjawab. "Aku percaya kamu," kataku pelan. Ia menghela napas lega. Tangannya meraih tanganku. "Akhirnya kamu ngerti." Aku menatap langit-langit. Kalimat itu berputar di kepalaku. Ia mengira pengertianku adalah penyerahan. Ia tidak tahu bahwa kepercayaanku adalah topeng. Risiko mulai terasa nyata ketika suatu pagi ia memeriksa ponselku. "Kenapa ponsel kamu dikunci?" tanyanya. Aku menoleh, tetap tenang. "Isinya kerjaan. Kamu juga kan?" Ia tertawa kecil. "Iya juga." Ia mengembalikannya tanpa membuka. Tapi jantungku baru melambat setelah beberapa menit. Aku tahu semakin lama aku bermain peran ini, semakin besar taruhannya. Satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan semuanya. Satu reaksi yang terlalu cepat, satu tatapan yang terlalu lama. Malam itu, saat aku mematikan lampu, aku menyadari bahwa aku tidak hanya menyamar dari Rangga. Aku juga menyamar dari diriku sendiri. Dan itu berbahaya. Karena semakin dalam aku masuk ke peran ini, semakin tipis batas antara berpura-pura dan terperangkap. Aku berhenti mencari secara acak. Kecurigaan yang terlalu lama dibiarkan akan melelahkan, dan kelelahan membuat orang ceroboh. Aku tidak boleh ceroboh. Aku mulai menyusun potongan yang sudah ada, satu persatu, dengan urutan yang masuk akal. Pagi itu, Rangga berangkat lebih awal. Ia mencium keningku singkat, seperti ritual yang dihafalnya sendiri. "Aku pulang malam," katanya. Aku mengangguk. "Aku masak yang ringan saja." Pintu tertutup. Aku menunggu beberapa detik, memastikan langkahnya menjauh, lalu masuk ke ruang kerja kecil. Aku mengeluarkan buku catatan yang selama ini kusembunyikan di balik tumpukan map lama. Di halaman-halaman itu, ada tanggal, jam, dan kejadian-kejadian kecil yang dulu terasa remeh. Sekarang, semuanya mulai saling menyapa. Transfer rutin. Panggilan malam. Lembur mendadak. Pengeluaran yang disalahkan padaku. Pengusiran halus terhadap Ibu Dewi. Semua bergerak ke arah yang sama. Kontrol. Aku membuka laptop Rangga dengan akun tamu. Aku tidak mencoba menembus apapun. Aku hanya melihat apa yang ia biarkan terlihat. Riwayat pencarian umum. Jadwal rapat. File bernama netral yang tersimpan di folder unduhan. Aku mencatat tanggal-tanggalnya, lalu menutup kembali. Tidak ada yang kuubah. Tidak ada jejak yang kutinggalkan. Siang hari, aku mencocokkan catatan keuangan dengan jadwalnya. Setiap kali ada transfer keluar, ada satu hal yang sama. Aku tidak ada di rumah. Entah aku sedang menemui Ibu Dewi, atau ia mengirimku belanja panjang. Ia memilih momen ketika aku tidak bisa bertanya langsung. Sore itu, aku memberanikan diri bertanya dengan cara yang berbeda. "Kamu ingat nggak, bulan lalu kita bayar apa tanggal 12? Tanyaku sambil melipat baju. Rangga berpikir sejenak. "Listrik." Aku menggeleng. "Itu tanggal 5. Ia mengangkat bahu. "Banyak. Aku lupa."
Aku juga, kataku ringan. Cuma pengin nyocokin catatan. Ia menatapku sekilas, lalu kembali ke ponselnya. Ngapain ribet? Kalimat itu menutup percakapan, tapi membuka kepastian. Ia tidak ingin aku ingat. Malamnya, aku menyalin ulang semua bukti ke penyimpanan lain. Foto mutasi, salinan cetak, tangkapan layar percakapan singkat yang tak pernah ia hapus karena mengira tak berarti. Aku memberi nama berkas dengan tanggal dan waktu, bukan asumsi. Aku belajar menahan diri dari kesimpulan terlalu cepat. Beberapa potongan terakhir datang tanpa kucari. Rangga lupa menutup laptopnya suatu malam. Layar menyala menampilkan daftar pembayaran berkala. Tidak ada nama orang. Hanya kode. Tapi kodenya sama dengan rekening tujuan yang sudah kukenal. Aku tidak memotretnya. Aku menulisnya. Tangan dan kertas lebih sunyi. Hari berikutnya, aku bertemu Ibu Dewi. Kami duduk di bangku taman. Aku tidak bercerita banyak. Aku hanya bertanya tanggal-tanggal ketika ia terakhir menerima uang dari Rangga sebelum semuanya berubah. Sekitar awal tahun, katanya ragu. Setelah itu, tidak ada lagi. Aku mencatat di kepalaku. Awal tahun. Sama dengan awal transfer keluar yang tidak bisa kujelaskan. Aku pulang dengan langkah lebih ringan. Bukan karena senang, tapi karena kerangka itu akhirnya berdiri. Ini bukan peristiwa terpisah. Ini rangkaian sebab dan akibat yang rapi, terlalu rapi untuk kebetulan. Di rumah, Rangga sedang menelepon di teras. Aku melewati ruang tamu tanpa suara, tapi namaku disebut. Rini, katanya ketika melihatku. Ia menutup panggilan. Kamu kemana? Keluar sebentar. Jawabku. Butuh udara. Ia menatapku lama. Kamu aneh akhir-akhir ini. Aku menatap balik. Kamu juga. Ia tertawa, tapi ada tegang di rahangnya. Kamu mulai berani. Aku tersenyum kecil. Mungkin aku cuma mulai jujur. Ia tidak menjawab. Kami berdiri berhadapan. Jarak beberapa langkah yang terasa seperti jurang. Untuk pertama kalinya, aku tidak mengalah. Aku tidak menenangkan. Aku membiarkan keheningan bekerja. Malam itu, aku menyusun semua bukti di satu tempat, fisik dan digital, dengan urutan yang bisa kupahami bahkan saat gemetar. Aku menulis ringkasan singkat, tanpa emosi, tanpa kata sifat. Hanya apa, kapan, dan bagaimana. Ketika selesai, aku menutup map itu dan menyimpannya di tempat yang tidak akan ia sentuh. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan napasku sendiri. Tidak ada kemenangan di dadaku. Hanya kesiapan. Rangga masuk kamar, wajahnya lelah. Kamu belum tidur. Sebentar lagi, kataku. Ia berbaring membelakangiku. Aku menatap punggungnya, kali ini tanpa kabut. Wajah asli di balik senyumnya kini punya garis yang jelas. Aku tidak tahu kapan aku akan bicara. Tapi aku tahu satu hal. Saat itu datang, aku tidak akan goyah. Potongan-potongan itu telah menjadi utuh. Dan aku siap berdiri di depannya, bukan sebagai istri yang bermain peran, tapi sebagai orang yang memegang kebenaran. Aku menemui Ibu Dewi menjelang sore, saat matahari tidak lagi menyengat dan bayangan pepohonan memanjang di tanah. Ia duduk di kursi plastik di depan rumah kecil yang kini ditinggalinya, menyiangi sayur sisa yang dibelinya murah. Tangannya bergerak pelan. Hati-hati, seperti takut melukai apapun yang disentuhnya. Kamu kelihatan capek, katanya tanpa menoleh. Aku duduk di sampingnya. Ibu juga. Ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak selesai. Aku menunggu. Aku tidak datang untuk bertanya langsung. Aku datang untuk mendengar. Beberapa menit kami hanya ditemani bunyi pisau yang menyentuh talenan. Angin membawa bau tanah basah. Ibu Dewi menghela napas panjang, lalu berhenti bekerja. Rini, katanya pelan, ibu mau bilang sesuatu. Aku menoleh. Dadaku mengeras, tapi aku mengangguk. Waktu ibu masih di rumahmu, lanjutnya, ibu sering dengar Rangga menelepon malam-malam. Ibu pura-pura tidur. Ibu tahu ibu tidak punya hak ikut campur. Aku menelan ludah. Ibu kenapa nggak cerita? Ia tersenyum pahit. Ibu takut kamu jadi serba salah. Ia memandang ke depan,
Bukan ke arahku. Kata-katanya mengalir tanpa nada dramatis. Justru itu yang membuatnya terasa berat. Ibu juga lihat beberapa kali kamu disuruh belanja lama. Atau disuruh ke tempat ibu yang lama. Setiap kali itu, rumah jadi sepi. Rangga kelihatan lebih bebas. Aku menunduk. Potongan-potongan itu menyatu dengan sendirinya. Ibu pernah tanya soal uang. Katanya lagi. Bukan karena ibu minta. Ibu cuma heran. Kok tiba-tiba kamu harus hemat sekali? Rangga marah. Bukan marah besar, tapi dingin. Sejak itu, ibu tahu ibu tidak diinginkan. Aku ingin memotong. Ingin meminta maaf. Tapi ibu mengangkat tangannya, menghentikanku. Ini bukan salahmu, katanya tegas. Ibu orang tua. Ibu tahu rasanya jadi beban di mata orang yang tidak mau repot. Matanya berkaca-kaca. Tapi suaranya tetap stabil. Waktu ibu pergi, ibu tahu itu bukan karena ibu. Tapi ibu juga tahu, ibu dipinggirkan supaya ada hal-hal yang tidak ibu lihat. Aku meremas ujung bajuku. Ibu takut. Ia mengangguk pelan. Takut kamu sendirian. Takut kamu tidak sadar kalau kamu sedang dikunci pelan-pelan. Kata-kata itu seperti pisau yang tidak tajam, tapi tepat mengenai urat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan getaran di suaraku. Kenapa ibu tidak bilang sekarang saja? Tanyaku. Karena ibu tidak mau kamu bergerak karena amarah. Jawabnya. Ibu mau kamu bergerak karena yakin. Kami terdiam. Aku mendengar detak jam dinding dari dalam rumah. Setiap detiknya terasa seperti penegasan. Ibu juga mau bilang. Lanjutnya. Waktu ibu terakhir di rumahmu, ibu lihat map coklat di dapur. Rangga langsung ambil waktu ibu mendekat. Ibu tidak tahu isinya. Tapi ibu tahu, itu bukan urusan dapur. Aku menutup mata sesaat. Map itu. Potongan terakhir jatuh ke tempatnya. Ibu tidak butuh balas dendam, katanya lembut. Ibu cuma ingin kamu aman. Dan jujur pada dirimu sendiri. Aku menatap wajahnya. Garis-garis lelah itu bukan hasil dari satu kejadian. Tapi dari pilihan-pilihan yang terpaksa diambil demi orang lain. Aku memegang tangannya. Hangat. Nyata. Aku akan membereskan ini, kataku. Ibu Dewi menggenggam balik. Ibu percaya. Dalam perjalanan pulang, jalanan terasa lebih sempit, seolah mendorongku maju tanpa pilihan lain. Aku memikirkan setiap kata ibu, setiap jeda yang ia ambil, setiap kalimat yang ia simpan terlalu lama demi melindungiku. Saat sampai di rumah, Rangga belum pulang. Aku berdiri di ruang tengah, menatap dinding yang dulu kupikir aman. Sekarang aku melihatnya apa adanya. Ruang yang dikuasai, bukan dibagi. Aku membuka map bukti sekali lagi. Aku membaca ringkasan yang kutulis. Kali ini, suaranya berbeda. Bukan lagi catatan dingin. Ia punya wajah. Punya akibat. Ketika Rangga akhirnya datang, aku menatapnya dengan mata yang tidak lagi mencari penjelasan. Ia tersenyum, senyum yang sama seperti biasa. Tapi aku tahu sekarang apa yang ada di baliknya. Capek? Tanyanya. Tidak, jawabku jujur. Ia berhenti sejenak, seperti merasakan perubahan yang tidak bisa ia namai. Aku melangkah ke kamar, menutup pintu pelan. Di balik daun pintu itu, ada tekad yang mengeras, tenang, dan tidak bisa ditawar. Suara ibu masih terngiang di kepalaku. Bukan sebagai luka, tapi sebagai kompas. Dan aku siap mengikuti arahnya. Pagi itu, Rangga lupa membawa jam tangannya. Ia baru menyadarinya di depan pintu. Jam aku mana? Tanyanya. Di laci. Seperti biasa. Jawabku tanpa menoleh. Ia kembali ke kamar. Lalu keluar lagi dengan dahi berkerut. Kok enggak ada? Aku masuk, membuka laci, dan menyerahkannya. Ini. Ia menerimanya dengan ekspresi jengkel yang tidak ia sembunyikan. Kamu pindahin. Tidak, kataku. Kamu taruh sendiri tadi malam. Ia tidak membalas. Tapi sejak itu, aku tahu, ia mulai meragukan ingatannya sendiri. Di meja makan, ia lebih banyak diam. Ponselnya sering ia cek, lalu ia letakkan lagi. Jemarinya mengetuk meja, cepat dan tidak sabar. Kamu kenapa? Tanyaku. Biasa, jawabnya.
Kerjaan. Aku mengangguk. Aku tidak menenangkan. Aku tidak memancing. Aku membiarkan kekosongan itu bekerja. Hari berikutnya, ia pulang lebih awal dari biasanya. Jaketnya masih tergantung di bahu saat ia masuk. "Kamu ke bank kemarin?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh perlahan. "Iya, aku sudah bilang." "Ngapain lagi?" "Ngurus mutasi lama." Ia berdiri di tengah ruang tamu, seperti lupa harus duduk atau bicara apa. "Kamu nyari apa, Rin?" Aku menatapnya. Datar. Aku merapikan. Ia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar patah. "Kamu nggak pernah peduli soal itu." "Aku belajar," jawabku singkat. Perhatiannya mulai terpecah. Ia sering salah menyebut tanggal, lupa janji kecil, salah menaruh barang. Hal-hal sepele yang biasanya ia kendalikan dengan sempurna kini muncul bertubi-tubi. Suatu malam, ia menerima telepon di depan mataku. Ia tidak lagi ke teras. Nada suaranya ditekan, terlalu sopan. Iya, saya mengerti," katanya. "Tunggu saya." Telepon ditutup. Ia menatap layar terlalu lama sebelum menyimpannya. "Masalah?" tanyaku. "Bukan urusan kamu," katanya cepat. Aku mengangguk. "Baik." Jawabanku yang singkat membuatnya gelisah. Ia menginginkan reaksi, pertanyaan, kecemasan, atau kemarahan. Ketika tidak mendapatkannya, ia kehilangan pijakan. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya. "Kamu tahu kan, aku ngelakuin semua ini buat kita," katanya. Aku menatap punggung tanganku. "Aku tahu kamu sering bilang begitu." Ia menoleh. "Kamu ragu?" "Aku mendengar," kataku. "Itu saja." Kalimat itu membuatnya diam. Untuk pertama kalinya, kata-katanya tidak otomatis menjadi kebenaran. Hari demi hari, aku melihat dunia yang ia bangun mulai menunjukkan celah. Bukan runtuh, tapi retak. Ia lebih sering menutup pintu. Lebih sering memeriksa laptopnya. Lebih sering bangun malam dan berjalan tanpa tujuan di rumah. Suatu sore, aku menemukan ia duduk di ruang tamu dengan map di tangannya. "Map coklat itu. Kamu lihat ini?" tanyanya. Aku mendekat, menatapnya. "Itu map kamu." Ia membuka, mengecek isinya, lalu menutup lagi. "Kok aku ngerasa ada yang kurang?" Aku mengangkat bahu. "Mungkin perasaan kamu." Ia menatapku lama, seolah mencoba membaca sesuatu di wajahku. Aku membalas tatapannya tanpa gentar. Tanpa topeng. Malamnya, saat lampu dipadamkan, aku mendengar napasnya tidak beraturan. Ia berguling, lalu bangun dan duduk. "Kamu tidur?" tanyanya. "Belum," jawabku. "Ada yang mau kamu omongin ke aku?" Suaranya lebih pelan. Aku menatap gelap. "Belum." Jawabanku seperti pintu yang tidak bisa ia buka. Ia menarik napas panjang, lalu kembali berbaring, membelakangiku. Di dalam kegelapan itu, aku tahu satu hal. Ia mulai panik. Bukan karena aku menyerangnya, tapi karena aku berhenti menahan dunia yang ia bangun. Dan bagi orang seperti Rangga, retakan kecil lebih menakutkan daripada benturan keras. Aku memilih waktu ketika rumah berada dalam keadaan paling biasa. Tidak ada hujan. Tidak ada lampu mati. Tidak ada alasan dramatis yang bisa ia jadikan pembenaran. Rangga baru pulang kerja, menggantung jaket, dan duduk di meja makan seperti hari-hari sebelumnya. "Ada teh?" tanyanya. "Ada," jawabku. Aku menuangkannya, meletakkan cangkir di hadapannya, lalu duduk di seberang. Tidak ada jeda panjang. Aku tidak menunggu keberanian datang. "Ia sudah ada. Kita perlu bicara," kataku. Rangga menatapku, lalu tersenyum tipis. "Tentang apa?" "Keuangan," jawabku. Ia menyesap teh. "Lagi." "Kali ini selesai," kataku pelan. Ia berhenti minum. Cangkir diletakkan perlahan, terlalu hati-hati. "Kamu kenapa sih?" Aku membuka map yang sudah kusiapkan, menaruhnya di meja tanpa mendorongnya ke arahnya. "Ini catatan mutasi," kataku. "Ini salinan transfer. Ini jadwal yang cocok dengan waktu aku tidak di rumah."
Ia menatap map itu, lalu menatapku. Kamu ngintip aku. Aku mencatat. Jawabku. Seperti yang seharusnya dilakukan dalam rumah tangga. Ia tertawa singkat. Kamu bikin-bikin cerita. Aku tidak membantah. Aku membuka lembar pertama, membacakan tanggal dan nominal. Tidak cepat. Tidak menekan. Tanggal 12. Tanggal 26. Rekening tujuan sama. Tidak ada keterangan. Ia menggeleng. Itu urusan kantor. Rekening pribadi, kataku. Bukan atas nama perusahaan. Ia terdiam. Senyumnya tidak kembali. Kamu nggak ngerti, katanya akhirnya. Aku terpaksa. Terpaksa apa? Tanyaku. Ia menghela napas, mengusap wajahnya. Kalau aku nggak lakuin itu, kita bisa rugi besar. Kita. Aku mengulang. Atau kamu. Ia menatapku tajam. Kamu mulai kurang ajar. Aku tetap tenang. Kamu mengalihkan uang tanpa persetujuanku. Kamu menekan ibuku sampai pergi. Kamu mengatur rumah supaya aku tidak melihat apa yang kamu lakukan. Ia berdiri mendadak. Kursi berderit. Jangan bawa ibumu, katanya dingin. Justru karena ibuku, jawabku, suaraku tidak naik. Karena dia, aku berhenti takut. Ia tertawa keras. Kamu mau apa? Laporkan aku. Aku menatapnya lurus. Aku mau kamu berhenti. Ia berjalan mondar-mandir. Kamu pikir kamu punya posisi? Aku mengeluarkan ponsel, menyalakan layar, memperlihatkan daftar cadangan data. Tidak kuberikan padanya. Aku punya waktu, urutan, dan bukti, kataku. Dan aku tahu siapa yang pertama kali kamu singkirkan supaya semua ini berjalan. Ia berhenti. Untuk pertama kalinya, ia tidak bicara. Kamu pintar, lanjutku. Tapi kamu terlalu yakin aku akan diam. Ia mendekat, berdiri tepat di depanku. Aku bisa merasakan napasnya. Dulu, jarak ini membuatku gentar. Sekarang, tidak. Kamu mau hancurin hidup kita? Tanyanya pelan. Kamu yang melakukannya. Jawabku. Aku hanya berhenti menutupinya. Ia menoleh, lalu duduk kembali. Bahunya turun. Tangannya gemetar sedikit saat meraih cangkir. Kamu nggak tahu akibatnya, katanya lirih. Aku tahu, kataku. Dan aku siap. Kami terdiam. Jam dinding berdetak jelas, seperti penanda waktu yang tidak lagi memihaknya. Ia menatap map itu lagi, lalu menutupnya. Gerakannya lambat. Apa maumu? Tanyanya. Aku berdiri. Kebenaran. Dan kendali atas hidupku sendiri. Aku meninggalkannya di meja, sendirian dengan bukti yang tidak bisa ia bantah. Di balikku, aku mendengar napasnya berat, langkahnya tidak lagi pasti. Untuk pertama kalinya, Rangga tidak berdiri di tengah ruangan dengan dunia di tangannya. Ia terpojok. Rangga tidak langsung bereaksi setelah malam itu. Ia justru menjadi lebih diam, lebih rapi, seolah ketenangan bisa menghapus fakta. Aku membiarkannya. Aku tahu orang seperti dia selalu percaya ada satu langkah terakhir yang bisa menyelamatkan segalanya. Pagi-pagi, ia berpakaian lebih formal dari biasanya. Kemeja disetrika sempurna, sepatu mengilap. Aku ada urusan penting, katanya sambil mengenakan jam tangan. Aku mengangguk. Hati-hati. Ia berhenti di depan pintu, menoleh sejenak. Kita nanti bicara lagi. Aku tidak menjawab. Aku tahu percakapan itu tidak lagi milik kami berdua. Hari itu bergerak cepat. Aku tidak mengikutinya. Aku hanya menjalankan urutan yang sudah kupersiapkan dengan tenang. Dokumen yang kususun rapi tidak lagi kusimpan. Aku menyerahkannya ke tempat yang tepat, tanpa drama, tanpa emosi berlebihan. Semua dicatat. Semua diterima. Sore hari, ponselku bergetar. Nama Rangga muncul. Aku tidak langsung mengangkat. Aku menunggu sampai getarannya berhenti. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Kamu sudah keterlaluan. Aku membacanya, lalu mengunci layar. Ia pulang menjelang malam. Tidak membawa kemarahan seperti biasanya, melainkan sesuatu yang lebih rapuh.
Jaketnya terlepas begitu saja dari pundaknya, jatuh ke lantai tanpa ia pedulikan. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Aku berdiri di ruang tengah. "Yang seharusnya." "Kamu tahu apa akibatnya?" Suaranya serak. "Aku tahu akibat kebohongan," jawabku. Ia tertawa pendek, putus asa. "Mereka nanya semuanya. Dari awal." Aku tidak bertanya siapa mereka. "Tidak perlu. Uang itu bukan cuma soal rumah tangga," katanya lagi. "Aku bisa kehilangan segalanya." Aku menatapnya. "Kamu sudah kehilanganku lebih dulu." Ia mendekat, tapi langkahnya ragu. "Kalau kamu tarik itu semua, masih bisa diperbaiki." Aku menggeleng. Tidak ada yang bisa ditarik dari kebenaran. Ia memejamkan mata, mengusap wajahnya. "Aku melakukan itu supaya kita aman." "Kamu melakukannya supaya kamu berkuasa," kataku. "Dan kamu mengusir ibuku supaya tidak ada yang melihat." Ia membuka mata, menatapku dengan amarah yang tidak lagi punya arah. "Dia cuma beban." Kalimat itu jatuh tanpa saringan. Dan di sanalah, sisa pembelaannya runtuh. Aku melangkah mundur. "Kamu sudah selesai bicara." Hari-hari berikutnya bergerak tanpa sensasi. Justru itulah yang membuatnya terasa nyata. Rangga jarang di rumah. Ketika datang, ia hanya mengambil barang-barangnya. Dokumen, pakaian, laptop. Tidak ada percakapan panjang. Suatu pagi, ia duduk di sofa, memegang ponsel dengan tangan gemetar. "Mereka membekukan rekening," katanya datar. "Aku sedang merapikan tas. Itu di luar kendaliku." Ia mengangguk pelan. "Aku dipecat." Aku berhenti sejenak, bukan karena terkejut, tapi karena kalimat itu akhirnya keluar. "Perusahaan tidak mau dikaitkan," lanjutnya. "Mereka bilang, risikonya terlalu besar." Aku menutup tas. "Kamu selalu tahu risikonya." Ia tertawa pahit. "Aku pikir aku cukup pintar." "Kamu pintar," kataku. "Tapi kamu serakah." Ia tidak membantah. Hari terakhirnya di rumah, Rangga berdiri di ambang pintu kamar, menatap sekeliling seperti orang asing. Tidak ada kemarahan. Tidak ada permohonan. Hanya kekosongan. "Kamu nggak merasa kasihan?" tanyanya. Aku menatapnya lurus. Aku dulu merasa kasihan pada diriku sendiri. Sekarang tidak lagi. Ia mengangguk kecil, lalu pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya, suara itu tidak membuatku terkejut. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari orang lain. Rumah yang dulu ia banggakan dijual untuk menutup kewajiban. Rekening-rekening diselidiki. Nama baiknya runtuh pelan-pelan, tanpa sorotan, tanpa panggung. Aku tidak merayakannya. Aku juga tidak menyesalinya. Suatu sore, aku duduk bersama Ibu Dewi. Kami minum teh di teras kecil. Angin bergerak lembut. "Dia bagaimana?" tanya ibu. "Ada," jawabku singkat. "Tapi tidak lagi di hidup kita." Ibu mengangguk. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Malamnya, aku kembali ke rumah yang kini sunyi. Aku menyalakan lampu satu persatu. Tidak ada bayangan yang perlu kuhindari. Tidak ada suara yang membuatku waspada. Rangga kehilangan pekerjaannya. Kehilangan uangnya. Kehilangan kendalinya. Dan akhirnya, kehilangan tempatnya di hidupku. Tidak ada ampun dalam kebenaran. Hanya akibat yang berjalan lurus ke tujuan. Dan semuanya telah terbuka. Aku bangun pagi itu dengan kesadaran yang tenang. Bukan karena tidak ada masalah, melainkan karena tidak ada lagi yang kusembunyikan dari diriku sendiri. Rumah ini sunyi. Tidak ada suara langkah Rangga di dapur. Tidak ada nada perintah terselubung dalam percakapan singkat. Sunyi yang dulu terasa menakutkan kini justru terasa jujur. Aku menyeduh teh dan duduk di meja makan. Map coklat berisi dokumen sudah tersusun rapi di samping cangkir. Aku membukanya satu persatu, memastikan semuanya lengkap. Kepemilikan rumah, pemisahan rekening, catatan yang selama ini kusembunyikan bukan karena takut, tapi karena menunggu waktu yang tepat. Waktu itu adalah hari ini. Ponselku bergetar. Pesan dari Rangga. "Aku mau datang. Kita harus bicara." Aku membalas singkat. "Datang jam 10."
Ambil barangmu. Setelah itu selesai. Tidak ada kata tambahan. Tidak ada penjelasan. Aku tidak lagi merasa perlu membungkus keputusan dengan kalimat yang melunakkan. Jam 10 tepat, bel berbunyi. Aku membuka pintu tanpa ragu. Rangga berdiri di sana dengan jaket yang jarang ia pakai, seolah ingin terlihat seperti orang yang berbeda. Matanya menyapu rumah, mencari sesuatu yang bisa ia klaim sebagai pijakan. Aku cuma sebentar, katanya. Aku melangkah ke samping, memberi jalan. Barangmu sudah aku kumpulkan. Ia masuk, berhenti di tengah ruang tamu. Tas besar tergeletak dekat pintu, berisi pakaian dan beberapa benda pribadi. Ia menatapnya lama, lalu menatapku. Ini rumah kita, ucapnya, setengah bertanya, setengah menuntut. Aku menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Bunyi kunci itu jelas, tidak dramatis, tapi cukup untuk mengubah arah percakapan. Ini rumah yang atas namaku, kataku tenang. Dan hari ini aku menentukan siapa yang tinggal di dalamnya. Rangga tertawa pendek. Kamu berubah. Aku mengangguk. Iya. Karena aku berhenti menyangkal. Ia melangkah mendekat. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku mengambil map dari meja dan membukanya. Tidak untuk ditunjukkan, tapi sebagai pengingat bagi diriku sendiri bahwa aku berdiri di atas fakta, bukan emosi. Kamu membuat rumah ini tidak aman, kataku. Bukan hanya untukku, tapi untuk ibuku. Wajahnya menegang. Jangan bawa-bawa ibumu. Aku tidak pernah menyentuhnya. Kamu tidak perlu menyentuh untuk melukai, jawabku. Kamu memotong kebutuhannya. Kamu memperlakukannya seperti beban. Kamu mendorongnya pergi tanpa suara, dan kamu tahu itu. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba membelokkan kata-kataku. Aku tidak akan berdebat, lanjutku. Aku tidak meminta pengakuan. Aku memberitahumu keputusan. Aku mengambil satu kunci dari saku dan meletakkannya di meja. Ini kunci lama. Setelah hari ini, kamu tidak punya akses ke rumah ini. Tidak ada kunjungan mendadak. Tidak ada alasan darurat. Rangga menggeleng pelan, matanya bergerak cepat. Rini, dengar, aku bisa berubah. Kita bisa atur ulang. Aku menatapnya lurus. Perubahan bukan janji yang diucapkan saat kamu kehilangan kendali. Ia mendekat satu langkah. Kamu tidak berhak. Aku berhak, potongku, suaraku tetap datar. Aku berhenti menyerahkan kendali sejak kamu mengira aku akan selalu diam. Aku membuka pintu dan berdiri di sampingnya. Tidak menunjuk, tidak mendorong. Memberi ruang yang jelas. Silakan pergi, kataku. Sekarang. Hening jatuh di antara kami. Berat, tapi bersih. Ia menatapku lama, mencari celah yang dulu selalu ia temukan. Tidak ada. Aku tidak menunduk. Tidak menunggu. Tangannya akhirnya meraih tas. Langkahnya menuju pintu terasa lambat, seperti seseorang yang baru menyadari tanah di bawahnya sudah berubah. Di ambang pintu, ia berhenti. Kamu akan menyesal, katanya lirih. Aku menatapnya tanpa kebencian. Aku menyesal terlambat melindungi ibuku, jawabku. Itu saja. Ia melangkah keluar. Aku menutup pintu, memutar kunci sekali. Bunyi itu pendek, tegas, final. Aku bersandar sebentar, bukan karena lemah, melainkan karena lega. Tidak ada lagi suara yang harus kuterjemahkan. Tidak ada lagi kalimat yang harus kuterima setengah-setengah. Siang itu, aku menata ulang rumah. Bukan merombak besar-besaran, hanya memindahkan beberapa benda, membuka jendela, mengganti spray. Udara masuk, membawa rasa lapang yang lama hilang. Ibu Dewi datang sore hari. Ia menatap ruang tamu, lalu menatapku. Sudah selesai? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Sudah, Bu. Ia menggenggam tanganku. Tidak banyak kata. Tidak perlu. Malam turun dengan tenang. Aku duduk sendirian, menuliskan satu kalimat di buku catatanku. Bukan janji, hanya pengingat. Aku tidak lagi meminta izin untuk menjadi diriku sendiri. Di rumah yang kini benar-benar aman, aku mematikan lampu dan berbaring tanpa waspada.
Keputusan itu sudah kuambil. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu persis siapa yang memegang akhirnya. Pagi datang tanpa ketegangan yang dulu selalu menyertainya. Aku terbangun bukan karena suara pintu dibanting atau langkah yang harus kutebak suasana hatinya, melainkan karena cahaya matahari yang menyusup lewat celah tirai. Rumah ini masih sama secara fisik, tapi rasanya berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Aku bangkit, merapikan tempat tidur, lalu membuka jendela lebar-lebar. Udara pagi masuk, membawa suara kehidupan dari luar, penjual sayur yang lewat, burung-burung yang ribut di kabel listrik. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah benar-benar kuperhatikan karena pikiranku selalu sibuk berjaga. Di dapur, Ibu Dewi sudah lebih dulu bangun. Ia sedang menanak nasi, gerakannya pelan tapi pasti. Tidak ada rasa canggung di antara kami. Tidak ada kehati-hatian berlebihan. Kami berada di ruang yang sama tanpa harus saling membaca suasana. Kamu tidur nyenyak? Tanyanya. Aku mengangguk. Sudah lama nggak senyenyak ini. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum lega yang meledak-ledak, melainkan senyum yang tumbuh perlahan, seperti sesuatu yang akhirnya menemukan tempatnya kembali. Kami sarapan sederhana. Nasi hangat, telur dadar, dan sambal yang dibuat ibu dengan rasa yang selalu konsisten. Tidak ada pembicaraan berat. Kami membicarakan cuaca, rencana membersihkan halaman, dan jadwal ke pasar besok. Hal-hal biasa yang dulu terasa mewah. Setelah makan, kami mulai merapikan rumah bersama. Aku tidak merasa perlu menghapus semua jejak masa lalu sekaligus. Beberapa benda kusimpan, bukan sebagai kenangan manis, tapi sebagai penanda jarak yang sudah kutempuh. Sebagian lain kugeser, kuganti, atau kuberikan. Rumah ini tidak perlu sempurna. Ia hanya perlu jujur. Ibu Dewi menata rak dapur sesuai kebiasaannya. Aku membiarkannya. Ini juga rumahnya. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari hidupku yang utuh. Kalau susunannya begini, lebih gampang ambil, katanya sambil menunjuk toples-toples. Aku tersenyum. Terserah ibu. Kita atur pelan-pelan. Pemulihan tidak datang dalam bentuk keputusan besar. Ia hadir lewat hal-hal kecil, rutinitas baru, kebiasaan yang disepakati tanpa paksaan, ruang untuk diam tanpa takut disalahpahami. Aku belajar mendengarkan tubuhku sendiri, kapan perlu berhenti, kapan perlu melangkah. Siang hari, aku duduk di ruang tamu dengan buku catatan di pangkuan. Bukan daftar rencana besar, hanya catatan sederhana. Apa yang ingin kulakukan minggu ini, hal-hal yang ingin kupelajari, batas-batas yang ingin kujaga. Aku menulis dengan tangan yang stabil. Tidak terburu-buru. Tidak menghindar. Sesekali, perasaan lama muncul, bukan rindu, melainkan sisa-sisa kebiasaan untuk waspada. Aku membiarkannya lewat. Aku tidak lagi memeranginya. Aku tahu, pemulihan bukan berarti melupakan, melainkan berhenti dikendalikan. Sore hari, kami menyiram tanaman di halaman kecil depan rumah. Daun-daun yang dulu dibiarkan kering kini mulai tampak segar. Aku tidak menafsirkan ini sebagai simbol berlebihan. Aku hanya menikmati fakta bahwa sesuatu yang dirawat dengan sabar memang bisa tumbuh kembali. Kamu capek? Tanya ibu. Enggak, jawabku jujur. Aku merasa cukup. Kata itu terasa asing sekaligus pas. Cukup. Tidak berlebihan. Tidak kurang. Malamnya, setelah makan, kami duduk menonton acara ringan di televisi. Aku menyandarkan kepala sebentar, mendengarkan suara ibu yang sesekali berkomentar. Tidak ada ketakutan bahwa kesunyian akan berubah menjadi konflik. Tidak ada kebutuhan untuk membuktikan apapun. Sebelum tidur, aku mematikan lampu satu persatu. Aku berhenti sejenak di ruang tengah, menarik napas dalam-dalam. Rumah ini tidak menjanjikan kebahagiaan tanpa masalah. Aku tidak membutuhkannya. Yang kubutuhkan adalah ruang untuk bernapas, untuk memilih, untuk menjadi diri sendiri tanpa negosiasi. Di kamar, aku berbaring dengan pikiran yang tenang. Aku tahu hidup ke depan tetap akan membawa tantangan. Aku tahu ada hari-hari ketika luka lama terasa nyeri. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi sendirian di ruang yang salah. Rumah ini bukan sekadar bangunan yang kutinggali. Ia adalah keputusan yang kujalani setiap hari,
untuk jujur pada diri sendiri, untuk melindungi yang kucintai, dan untuk tidak kembali ke tempat yang menghapusku. Dengan kesadaran itu, aku memejamkan mata. Tidak ada euforia. Tidak ada janji kosong. Hanya ketenangan baru yang realistis, tumbuh dari keberanian yang akhirnya kuterima sebagai bagian dari diriku sendiri. Jika ada satu hal yang bisa dipetik dari kisah ini, itu adalah bahwa ketenangan bukan hadiah dari orang lain, melainkan hasil dari keberanian kita sendiri. Bertahan bukan selalu tentang seberapa lama kita kuat menahan, tetapi tentang kapan kita berani berkata cukup. Jangan abaikan tanda-tanda ketika sebuah hubungan, keluarga, pernikahan, atau apapun, mulai menggerus harga diri dan rasa amanmu. Kamu berhak hidup di ruang yang tidak membuatmu mengecil setiap hari. Melindungi diri sendiri dan orang yang kamu cintai bukan tindakan egois. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang paling dewasa. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi ruang untuk berpikir, kekuatan untuk mengambil sikap, dan harapan bahwa selalu ada jalan untuk membangun kembali hidup dengan cara yang lebih jujur dan bermartabat. Jaga dirimu, jaga hatimu, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Berikut adalah hoax awal pembuka untuk cerita ini berbentuk satu kalimat 3 baris. Aku tidak tahu kapan rumah itu berhenti menjadi tempat pulang. Hingga suatu pagi aku melihat ibuku memulung sayur busuk di pasar. Dan saat itulah aku sadar, yang harus diusir bukan rasa takutku, melainkan suamiku.